Hanya tinggal 180 menit. 2 laga penting. Dan 1 mimpi besar, lolos ke Piala Dunia. Kini Indonesia berdiri di ambang sejarah. Tak lagi di luar pagar menonton negara lain berpesta di pentas global. Kini, Indonesia mengetuk pintu panggung utama sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya sejak era modern kualifikasi, Indonesia berhasil melaju hingga babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini bukan fase sembarangan. Di tahap ini, hanya tim-tim terbaik dari Asia yang bertahan. Dan Indonesia, yang selama ini dipandang sebelah mata oleh banyak pihak, berhasil menembus barisan elit itu. Namun ujian sesungguhnya justru baru dimulai. Di depan, telah menanti 2 raksasa Asia dari kawasan Timur Tengah, Irak dan Arab Saudi. 2 negara yang tak hanya kuat secara teknis, tetapi juga telah memiliki pengalaman panjang di Piala Dunia. Arab Saudi, dengan reputasinya yang sudah mendunia, telah 6 kali lolos ke Piala Dunia. Momen tak terlupakan ketika mereka menjungkalkan Lionel Messi dan Argentina di laga pembuka Piala Dunia 2022 masih segar dalam ingatan. Bukan hanya tim penuh bintang, tetapi juga tim dengan mentalitas juara. Mereka tahu cara bermain di bawah tekanan. Mereka terbiasa ditonton dunia. Irak pun tak bisa dianggap remeh. Meski hanya sekali tampil di Piala Dunia 1986, mereka adalah juara Piala Asia 2007, mengalahkan tim-tim kuat seperti Korea Selatan dan Arab Saudi di turnamen yang sama. Irak juga sudah menghadapi Indonesia beberapa kali di berbagai ajang. Dan sayangnya, dominasi mereka belum terpatahkan. Tapi, bukan berarti tak mungkin. Satu kekalahan saja bisa berubah jadi bencana nasional. Bahkan 2 hasil imbang pun cukup untuk membuat jutaan pasang mata di tanah air gigit jari menahan kecewa. Jadi, jangan pernah bayangkan pertandingan ini seperti Piala AFF, yang selesai ya sudah, tidak ada yang peduli. Ini bukan laga biasa, ini laga hidup dan mati. Laga penuh tekanan, di mana detak jantung bisa lebih keras dari sorak penonton. Di mana satu kesalahan kecil bisa menghancurkan mimpi, dan satu momen cemerlang bisa mengubah arah sejarah sepak bola kita. Peluh bercucuran, air mata bisa tumpah, bukan hanya karena rasa lelah, tapi karena besarnya beban harapan yang dipikul 11 pemain di atas rumput hijau. Mereka bukan cuma membawa nama sendiri, mereka membawa lambang Garuda. Lalu muncul satu pertanyaan besar yang menggantung. Siapa saja 11 pendekar terpilih yang akan dipercaya Patrick Kluivert untuk mengemban misi mustahil ini? Ini bukan sekedar daftar pemain. Ini adalah barisan kesatria, pilihan dari ratusan nama yang akan diturunkan dalam laga penentuan 1 tiket ke Piala Dunia. Maarten Paes atau Emil? Dilema klasik yang tak bisa dijawab hanya dengan angka statistik. Ini lebih dari sekedar siapa yang lebih banyak melakukan penyelamatan atau siapa yang punya distribusi bola lebih akurat. Ini soal karakter, soal siapa yang siap memikul beban sejarah, dan siapa yang mampu menjaga ketenangan saat satu bangsa menaruh harap di belakangnya. Patrick Kluivert tahu, laga hidup mati seperti ini butuh penjaga gawang yang bukan hanya piawai menepis bola, tapi juga jadi pemimpin dari lini paling belakang. Dan jika melihat kebutuhan akan kiper dengan kemampuan build up yang matang, keputusan itu mengarah ke satu nama, Emil Audero. Tenang, dewasa, punya aura kepemimpinan tanpa perlu teriak-teriak, dan yang paling penting, dia tahu cara bermain di bawah tekanan. Tak banyak pemain Indonesia yang pernah mencicipi atmosfer Serie A, liga yang keras, taktis, dan penuh tekanan. Tapi Emil sudah melaluinya.
dia bukan anak kemarin sore di level tertinggi sepak bola Eropa. Dan musim depan, dialah satu-satunya pemain Indonesia yang bertahan di kasta tertinggi Liga Italia bersama Cremonese. Sebuah bukti bahwa kualitasnya diakui bahkan ketika banyak yang meragukannya. Tentu masa lalunya tak bisa dilupakan begitu saja. Luka itu masih ada, kontroversi soal masa kecil, identitas, dan ayahnya yang sempat jadi perbincangan. Tapi faktanya, Emil tetap berdiri tegak dengan lambang Garuda di dada. Dia tak bersembunyi. Dia memilih datang. Dia memilih bertarung. Dan sekarang di pundaknya ada harapan dari 270 juta rakyat Indonesia. Harapan bahwa untuk sekali ini saja kita bisa mencetak sejarah. Bahwa untuk pertama kalinya kita bisa meraih tiket Piala Dunia Senior yang selama ini terasa seperti mimpi jauh di awan. Emil tak sempurna, tapi justru karena dia pernah jatuh dan memilih bangkit, dia tahu betul bagaimana rasanya memperjuangkan sesuatu yang sangat berarti. Untuk mengisi pertahanan, mereka ini jawabannya. Temboknya Garuda. Bukan sembarang barisan bek. Rizky Ridho, Jai Itzas, dan Justin Hubner adalah barisan terakhir yang berdiri bukan hanya dengan fisik dan taktik, tapi juga dengan kehormatan dan tekad yang menyala. Banyak yang mengira Indonesia lemah di sektor pertahanan. Klise lama yang sering kita dengar. Tapi semua itu berubah ketika trio ini dipasang bersamaan. Mereka seperti formasi yang tak cuma dirancang di papan taktik, tapi ditakdirkan oleh semesta. Ridho adalah roh petarung di antara mereka. Dalam 1 lawan 1, dia seperti magnet bola, tackle-nya tajam, pergerakannya agresif. Ia adalah tipe pemain yang membuat lawan frustrasi, bukan karena keras, tapi karena selalu muncul di waktu dan tempat yang tepat. Dia seperti peringatan awal, jangan masuk wilayah kami sembarangan. Jai Itzas adalah otaknya, bek modern dengan DNA Eropa yang kental. Ia tak hanya tahu kapan harus menyapu bola, tapi juga kapan harus membangun serangan dari bawah. Lihat bagaimana dia menenangkan ritme saat lawan mulai menekan. Ia seperti konduktor yang menjaga irama pertahanan tetap harmonis. Setiap bola yang datang padanya bukan ancaman, tapi peluang untuk memulai gelombang serangan balik. Justin Hubner, dia adalah tembok literal. Tegas, tinggi, kuat, dan berani duel. Tapi bukan hanya otot yang jadi kekuatannya. Visinya saat membaca pergerakan lawan membuatnya jadi bek yang sangat sulit dilewati. Dan saat bola udara datang, tak usah khawatir. Hubner seperti punya magnet di kepalanya. Selalu unggul, selalu berada lebih dulu di titik jatuh bola. Saat ketiganya berdiri sejajar, mereka tak cuma menjaga area belakang. Mereka membentuk perimeter rasa aman untuk seluruh tim. Lini tengah bisa naik lebih agresif, sayap bisa melebar, karena mereka tahu di belakang temboknya sudah kokoh. Dan statistiknya mendukung, saat trio ini dipasang bersama, catatan kebobolan kita menurun drastis. Satu-satunya kekalahan yang mereka alami adalah saat menghadapi Jepang, tim elit Asia. Dan bahkan saat itu mereka tidak runtuh, mereka belajar. Selebihnya hampir semua laga diwarnai solidnya pertahanan, lawan frustrasi, serangan jadi buntu. Bahkan yang biasanya haus gol terlihat kehabisan akal. Lebih dari sekedar pertahanan, mereka ini simbol harga diri. Bahwa Indonesia bisa punya barisan belakang kelas dunia. Bahwa kita tak lagi hanya dikenal dengan semangat menyerang membabi buta, tapi kini juga dihormati karena organisasi bertahan yang rapi, tangguh, dan disiplin. Inilah dua mesin tempur sayap Garuda. Mereka bukan sekedar bek sayap, mereka adalah senjata ganda, sekaligus perisai dan pedang. Ketika keduanya berada dalam kondisi terbaik, sisi lapangan jadi milik kita sepenuhnya. Dan untuk lawan, itu jadi mimpi buruk yang datang dari dua arah.
Kelvin Verdong, pemain pendiam yang tak banyak bicara, tapi selalu menggila di lapangan. Setelah lama dicoba-coba di berbagai posisi, akhirnya dia kembali ke habitat aslinya, fullback kiri. Dan hasilnya langsung terasa. Penampilannya stabil, berani naik turun, dan punya presisi dalam mengirim umpan silang. Tapi kita tak bisa lupa, saat dia dipaksa main sebagai left center back, akibatnya fatal. Lawan China dihukum lewat sisi kiri. Lawan Australia gagal menutup ruang. Tapi bukan salah dia, itu soal pemanfaatan yang keliru. Karena Kelvin bukan tembok tengah, dia pelari liar, petarung garis luar. Dan ketika dipasang di tempat yang benar, dia jadi senjata yang mematikan. Di sisi kanan, Kevin Dix. Setelah absen panjang karena cedera, banyak yang bertanya, masih layakkah Dix jadi andalan? Dan jawabannya datang di lapangan. Lawan Bahrain, lawan China, dia tampil luar biasa. Bertahan rapat, menyerang cerdas, umpan-umpannya menusuk, overlappingnya tajam, dan yang paling penting, dia bawa ketenangan dan pengalaman. Dix bukan hanya atlet cepat, dia pemikir. Dia tahu kapan harus menunggu, kapan harus menusuk ke dalam. Dan dalam pertandingan-pertandingan berat, di mana pressing tinggi dan transisi cepat jadi momok, Kevin jadi sosok yang dibutuhkan. Bayangkan, dari kiri, Kelvin berlari naik membawa bola. Lawan terpaksa menumpuk sisi kanan pertahanan. Tapi saat itulah Kevin di kanan siap membuka ruang dan menusuk dari sayap seberang. Cross silang, cutback tajam, atau bahkan tembakan dari second line. Apapun bisa terjadi. Dan ketika serangan gagal, mereka cepat turun, tidak pernah meninggalkan ruang kosong terlalu lama. Keduanya memberi sesuatu yang jarang dimiliki Indonesia sebelumnya, sayap yang seimbang. Tak hanya satu sisi yang aktif, tapi dua-duanya hidup, dua-duanya berbahaya, dan dua-duanya bermain seperti tahu satu hal. Mereka sedang memperjuangkan mimpi satu bangsa. Dan dalam laga seperti ini, laga hidup mati menuju panggung dunia, pertempuran tak akan hanya terjadi di tengah, tapi di sisi-sisi lapangan, di garis yang kerap dilupakan. Dan disitulah Kevin Dix dan Kelvin Verdong akan jadi pembeda. Kalau lini tengah itu dapur, maka Joey dan Tom adalah koki dan satpamnya. Joey Pelupesi bertugas menjaga pintu dapur tetap steril, mengusir gangguan, menepis bahaya, menutup celah yang bisa dimasuki lawan. Sementara Tom Hay adalah juru masak tenangan elegan, yang tahu cara menyelap bola mentah jadi racikan matang. Umpan-umpannya bukan asal sebar, tapi penuh arah dan rasa. Kedua pemain ini bukan hanya pengisi posisi, mereka adalah sumbu yang menentukan apakah api tim akan menyala atau padam. Joey Pelupesi, gelandang pekerja senyap, bukan pemain yang sering masuk highlight, tapi selalu ada di tempat yang krusial. Dia adalah tukang sapu lini tengah, menyikat bola liar, memutus alur serangan, dan menjaga ritme tetap stabil. Keberadaannya sering luput dari pujian, tapi saat dia tak ada, semua terasa goyah. Lihat saja saat lawan Australia dan China di leg pertama. Kita kehilangan kendali, kehilangan benteng, dan kehilangan arah. Tapi begitu Joey hadir, lini tengah mendadak lebih padat, lebih disiplin, dan lebih keras ditekan lawan. Dia bukan gelandang flamboyan, tapi justru itu yang bikin dia penting. Dia pembunuh senyap, penjaga poros. Lalu Tom Hay, pemain yang mainnya seperti menulis puisi di lapangan, elegan, cerdas, dan selalu berpikir satu langkah lebih maju. Tom bukan hanya tahu kemana bola harus diarahkan, tapi juga kapan dan dengan cara apa. Umpan panjang, umpan pendek, perubahan tempo, semua bisa dia lakukan tanpa terlihat panik. Dan disinilah kuncinya, ketika Tom tenang, seluruh tim ikut tenang. Dia ibarat metronom, pemain yang bisa bikin tim bermain seperti satu irama. Saat dia di lapangan, kita tidak hanya bertahan dan menyerang, kita mengendalikan. Saat keduanya diturunkan bersama, lini tengah kita seperti hidup kembali. Laga melawan Australia leg kedua dan China leg kedua adalah bukti. Dan yang paling penting, dominasi. Lawan kehilangan ritme, kehilangan keberanian untuk menekan. Mereka tidak hanya kalah dari Garuda, mereka kalah dari kendali lini tengah yang dimiliki Joey dan Tom.
Duet ini bukan cuma solid, mereka bisa jadi nyawa tim karena sepak bola modern bukan hanya soal mencetak gol, tapi juga soal mengendalikan ruang dan waktu. Dan dua pemain ini punya kemampuan untuk mengatur keduanya. Inilah 3 ujung tombak Garuda yang siap bikin barisan belakang Arab dan Irak keringat dingin. Di sisi kiri ada Ragnar Oratmangon si mesin tekanan. Memang ia baru mencetak 2 gol dari 10 penampilannya bersama timnas. Tapi jangan salah, kontribusinya jauh lebih besar dari sekedar angka. Ragnar adalah pemain yang bikin lawan gak pernah nyaman. Gerakannya non-stop, tekanannya konstan. Kalau ada pemain yang bisa bikin bek lawan kehilangan fokus, dia orangnya. Di tengah berdiri Mauro Zylstra, striker baru yang siap naik panggung besar menggantikan oleh Romeni yang masih dalam masa pemulihan cedera. Mauro mungkin bukan tipe flamboyan, tapi dia adalah finisher murni. Nggak banyak gaya, tapi tahu kapan harus nyambar. Diam-diam menghanyutkan dan tiba-tiba bola udah di gawang. Sementara di kanan siap menerobos dari sisi sayap ada Emiliano Jonathan, pemain muda dengan kecepatan kilat dan dribble yang bisa jadi mimpi buruk buat fullback lawan. Dia nggak cuma lari-lari doang, tapi juga punya visi dan naluri pembunuh. Ketiganya bukan sekedar pengisi posisi, mereka adalah wajah baru timnas Indonesia. Cepat, berani, dan house goal. Mereka bisa bertahan saat dibombardir, bisa bantu pressing saat transisi, dan dalam satu momen mereka bisa meledak bareng dan bikin stadion bergemuruh. Kita memang kehilangan Ole, tapi kita juga dapat harapan baru. Di kaki Mauro, Ragnar, dan Emiliano, mimpi mencetak sejarah tetap menyala. Kalau kamu percaya dan yakin timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia dengan skuad yang sekarang, jangan ragu buat kasih like di video ini, tulis pendapatmu atau dukunganmu di kolom komentar. Siapa tahu justru semangat dari kalian yang jadi bahan bakar Garuda untuk terbang lebih tinggi. Dan tentu saja jangan lupa subscribe agar kamu gak ketinggalan update, analisa, dan cerita seru lainnya seputar perjalanan timnas kita.